Kalau ada orang-orang tua itu nggak sadar membuat regenerasi terhadap generasi muda, itu orang gila itu. Dia yang paling salah. Ya sakitnya bangsa kita gara-gara siapa? Ya orang-orang tua di negara kita ini. Udahlah. Jangan penghasilan 1 juta, kau DP mobil. Ya udah. Terus kau. Makanya kan yang paling utama mental kita. Berarti Kita siap dulu. kelar dulu diri kita. Iya, kelar dulu diri kita. Jangan coba-coba pakai karakter orang lain masuk ke dirimu. Nanti kau jadi orang gila. Lupa diri. Banyaknya orang sekarang ini itu lupa diri. Itu makanya saya katakan tadi gila. Nah, orang-orang koruptor itu, bilang aja lah kau nggak suka sama orang koruptor. Itu orang gila. Lupa diri. Dia terpengaruh karena jabatannya. Tapi bagaimana Bang kalau misalnya si Midin ini tidak ada titik sadar ketika ini akan bergenerasi? Jadi begini, jangan pernah kita berpikir supaya atau berharap supaya orang lain itu sadar. Orang lain itu akan sadar karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Kalau kita berpikir seperti itu terlampau jauh, kita mengatur melangkah ke sana. Kita bisa jadi stroke loh, mikirin kita lagu orang. Kalau pemimpin kita seperti itu, udah kritisi saja. Kapan dia tobatnya atau nggak tobat pun dia, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah masuk sebagai orang-orang yang mampu mengkritik dia sebagai apa? Check and balance-nya di sini. Paling tidak kita mengingatkan dia soal pertobatan dia itu urusan Tuhan sama dia, nggak urusan kita. Nah, itu loh. Jangan terlampau berlebihan. Kita berharap dari diri kita orang bertobat. No, tidak akan terjadi. Orang akan bertobat, berubah itu karena dirinya, bukan karena orang lain. Itu loh. Nggak akan bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Itu kan karakter. Karakter itu sudah terbentuk. Ya, ibaratnya ini gelas. Gelas ini sudah terbentuk. Bisa nggak ini kau rubah? Bisa nggak ini kau rubah? Kalau dihancurkan Bang? Iya, merubahnya hancurkan. Ya, seperti itu jadinya. Seperti peristiwa 98. Iya. Ya bisa. Situ. Jadi jangan pernah mimpi mau merubah orang. Jangan pernah mimpi mau merubah orang. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Kalau Anda nggak mampu merubah diri sendiri, itu salahmu. Meditasi lah. Iya. Ini yang panas nih Bang. Lah, Iya. itu loh. Jadi saya tidak berharap dari cerita Midin mau merubah orang. Mau merubah pola pikir pemerintah, mau merubah pola pikir dari pimpinan-pimpinan itu, kadisnya ini, tidak. Saya hanya mengkritisi. Ya syukur-syukur dia sadar. Nggak sadar pun nggak apa-apa. Ya kita nonton. Ya ini tontonan saya. Ada terus cerita saya. Kalau mereka nggak ada, cerita saya nggak ada. Ya kan? Tapi kalau berbicara dari politik nih Bang, Abang ini kan ada relasinya dengan orang-orang politisi gitu. Pasti tidak menutup kemungkinan ada kepentingan nggak hal itu? Saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan saya, ya termasuk juga sama kalian. Kepentingan saya cuma satu, bagaimana mereka bisa berpikir untuk masyarakat, bagaimana mereka bisa berpikir untuk kepentingan masyarakat dan rakyat, siapapun itu. Kalau untuk kepentingan pribadi saya, no. Perut saya sudah ganjal sama batu. Perut saya sudah ganjal sama batu. Ya. Banyak sih orang berpikir, oh udah dapat itu Santo, udah 86 dari sana. Silakan, apakah saya harus merubah pikiran orang? No. Hidup ini dinamis. Kalau nggak siap dengan kedinamisan, udah gampang kok. Beli aja tali, ada kok kosen itu. Hidup ini dinamis. Yes. Kalau nggak sanggup, nggak mau di kedinamisan itu, ya selesaikan hidupmu. Itu saja. Ini bahasa-bahasa seperti ini Bang. Ini aku jumpain ini mungkin di kaum-kaum pemuda yang idealis ini. Serius di setua ini masih seidealis ini Bang. Tuh, gini. Kalau
Kalau tadi kan kita berbicara karakter ya. Iya. Saya sudah seperti ini, yang bisa dirubah lagi. Itu loh. Kalau kalian katakan idealis, saya nggak paham itu apa idealis. Yang saya tahu bagaimana saya seimbang dengan orang. Yang saya tahu bagaimana saya peduli dengan orang. Cuma itu. Kalau kalian anggap itu dia idealis, saya nggak paham itu. Saya hanya paham bagaimana aku bisa peduli dengan orang. Bagaimana aku peduli dengan persoalan orang. Tanpa disusupi yang lain-lain ya, kepentingan pribadi. Siapa sih yang nggak butuh uang? Semua butuh uang. Tapi pakailah otak. Pakailah profesi. Berapa rezekimu yang ada di situ? Berapa penghasilanmu yang ada di situ? Berfluktuatiflah di situ. Maksimalkan itu. Jangan penghasilanmu 1 juta, kau DP mobil, ya udah, struk kau. Ya jadilah bocor lah ini. Dari manapun caranya yang diambil, ya tingkah laku, pola pikir Nidin itu yang korupsi ya gara-gara itu. Biaya kenakalannya tinggi, Tertennya tinggi ya. Iya. Emang kita mau rubah itu nggak bisa. Iya. Apalagi kalau kita sudah bicara uang, penghasilan 1 juta itu akan berbeda karakternya dengan penghasilan 5 juta. Nah, kalau seandainya seseorang berpenghasilan 1 juta, tapi berpola pikir dan berkarakter, bergaya hidup 5 juta, itu orang gila. Itu orang gila. Inilah itu. Para Nidin ini korupsi terus, orang gila nggak itu? Hidupnya cukup kok, penghasilannya cukup kok. Tapi dia punya kuasa di situ, Pak. Di sini jangan pernah berpikir mau merubah penguasa, kecuali memecahkan itu. Pecahkan kekuasaannya. Pak ya. Dengan cara apa? Banyak. Ya dengan apiknya bagaimana? Ya kan ada pilkada, ada pemilu. Di sana lah memecahkan penguasa itu. Ganti. Nah, sayangnya kita itu tidak sadar di sana. Kita akan sadar itu setelah mereka di sana. Loh, aku ditipu, aku janji bohong gitu. Sementara waktu dia minta dukungan sama kita, wah ini piro. Ya kita juga yang jadikan mereka. Ngapain kita sorotin mereka? Kita suruh dia mau berubah. Sementara yang menempatkan mereka itu di sana kita loh. Iya. Jadi artinya efek sistemik itu ada sini. Dari bawah ke bawah, dari bawah ke atas. Sebab-sebabnya. Iya, sebab akibat itu semua. Karakternya kita soroti. Tapi jangan pernah berharap dia akan berubah. Yang menarik tapi agak konyol ya. Saya pribadi ya, kita dari generasi muda ini melihat ketika wakil rakyat, contoh wakil rakyat tidak lagi mewakili suara rakyat yang terjadi. Ini kan kita menangis loh selaku rakyat. Bagaimana kita mengkritisi ini? Makanya itu yang saya sampaikan tadi. Mereka adalah sahabatku, tapi tingkah lakunya nggak suka, artinya musuh. Bisakah kita memenggal hubungan tali silaturahmi kita dengan dia hanya gara-gara tingkah laku mereka di sana? Kan sudah saya sampaikan, yang membuat mereka duduk di sana kita. Yang bisa kita lakukan sekarang, revisi surat, ingatkan, itu saja. Berbagai cara itu nggak bisa. Nah, salahkah mereka seperti itu? Kan itu pertanyaannya. Iya kan? Salah. Dia sahabatku, tapi tingkah lakunya musuhku. Jelas saya jawab itu. Dia sahabatku, tapi tingkah lakunya musuhku. Apakah gara-gara tingkah lakunya musuhku, tubuh persahabatan itu kuhancurkan? Tapi bukankah seorang sahabat itu harusnya paham? Ya, kalau mereka itu nggak paham ya biari urusan lah ya. Urusan dia lah mau pungnya itu, bukan urusanku. Makanya muncullah itu cerita Nidin. Karena memang itu urusan mereka sama pungnya, urusan mereka sama Tuhannya itu toh. Capek kali kita mikirin itu. Kan selalu saya bilang, lihat aku, enak aku ya merokok, lihat aku bisa minum.
Bisa aku ketawa-ketawa. Hidup itu sebenarnya itu simpel aja. Bagaimana kita nyaman, tapi nggak nyusai orang. Bagaimana kita nyaman, tapi nggak nyusai orang. Ini dominannya nyaman mereka, tapi nyusahin orang. Cilaka 12 nggak. Nah, tadi ada bicara mengenai BLT kan gitu. Ada yang kayak gini, bla 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 bla. Nah, soal itu berjangka, soal itu sampai atau tidak, sudahlah mereka yang tahu. Mereka yang tahu. Nah, terjadi korupsi di bantuan sosial ini. Apa enggak orang-orang sinting orang itu? Udah gila itu. Udah gila itu. Itu hak orang miskin ditelan. Udah nggak tahu loh, udah sampai ke langit keberapa dosa mereka. Nah, saya berharap kalau tentang cerita kita di sana, cerita Midin itu, saya hanya berharap hukumlah yang tegak sebagai panglima. Sudah. Yang kedua, harapan saya, ya udahlah Tuhan, jemput aja lah mereka. Bang, sedikit bang, ada kan kita tahu nih, di dalam tempat keadilan pun tak ada lagi keadilannya. Bagaimana menegakkan seperti yang bilang ini kan bangsa crowded nih. Makanya saya bilang, kalian itu kan kelompok pemikir, intelektual yang dibawa sekarang. Tahap kalian, fase kalian kan sudah di sana. Karena kalian adalah generasi penerus ini. Kalau nggak mampu memaksimalkan ini, ujung-ujungnya tamat kalian dari sana nanti ya nggak ada hasil apa. Kenapa ini buntu? Karena ini yang menguasai emosi. Ini berat ini. Ini akan buntu kalau emosional kita yang menguasai. Oke, ini akan buntu, emosional kita ini akan buntu kalau otak kita yang menguasai. Yang dibutuhkan apa? Keseimbangan aja. Nggak usah berbicara idealisme. Aku nggak ngerti juga idealisme apa. Nah, cuma kepedulian kita sejauh mana? Jangan melihat orang senang itu susah dan susah melihat orang senang. Kalau landasannya seperti itu, ya buntu semua. Oke, keren. Ini keren. Sejak kapan bang ada kepedulian seperti ini dari pribadi Bang Susanto? Mulai tahun 70-an. 70-an? Ya. Itu satu kerinduan apa gimana nih? Memang tiba-tiba atau ada yang mendasari, ada yang Ada. dilihat gitu? Ini boleh cerita nggak bang? Itu yang mendasari itu semuanya Poda. Poda Natua-Tua. Poda Natua-Tua siapa? Opungku itu orang gerilya. Pesannya sama aku cuma itu. Perbuatlah yang terbaik pada orang lain. Jangan kau sakiti, kau sukai orang lain. Dan nasionalisme yang ada sama saya dari opung saya. Dan di tahun 80-an aku mulai membaca buku-buku Simbolon. Saya mulai tertarik ini. Oh begini semuanya negeri kita ini. Itu peristiwa PRRI. Jadi ikuti semua tuh? Saya ikuti. Saya tertarik. Nah, di situ juga saya mulai masuk di dunia seni, teater, panggung. Oke. Saya pelajari karakter orang, termasuk karakter itu sendiri. Bagaimana menghilangkan karakter? Akhirnya masuk karakter orang. Bagaimana mengosongkan diri? Nah ini saya lapis lain itu. Nasionalisme, seni, nasihat. Itulah yang saya lapis, itulah yang saya lakukan. Memasukkan karakter orang lain ke diri kita itu bukan jadi seorang penjilat atau penuh drama gitu bang, atau gimana tuh? Ya, sifatnya drama. Drama. Tapi kan apa nggak mengganggu mental kita? Nah, makanya kan yang paling utama mental kita. Berarti Kita siap dulu. kelar dulu diri kita. Iya, kelar dulu diri kita. Jangan coba-coba pakai karakter orang lain masuk ke dirimu. Nanti kau jadi orang gila. Lupa loh, lupa diri. Banyaknya orang sekarang ini itu lupa diri. Itu makanya saya katakan tadi gila. Nah, orang-orang koruptor itu, bilang aja lah kau nggak suka sama orang koruptor. Itu orang gila. Lupa diri. Iya. Karena dia lupa gitu loh. Lupa dia karakter dia yang mana sebenarnya. Dia terpengaruh karena jabatannya. Dia terpengaruh karena situasinya. Ikutlah dia karakter orang. Terjebak dia.
Mau kembali dong nggak bisa lagi. Kalau dia nggak bisa kembali ke karakter diri dia, ke jati diri dia, itu udah gila. Makanya sampai siap di penjara. Mau masuk penjaranya gini-gini. Oh, orang sinting. Itulah kejiwaan itu. Udah rusak kejiwaannya, rusak. Lihat aja. Mau di penjara aja, mau periksa gini-gini. Gak ada lagi nutup muka ya. Nggak ada. Itu orang gila itu. Nggak bisa dia kembali ke jati dirinya. Karena sudah mengadopsi karakter orang. Kenapa saya katakan? Mungkin karakter pimpinannya, mungkin karakter di atasnya, mungkin karakter temannya. Diadopsi masuk rata, nggak bisa lupa balik. Ya udah masuk penjara, dada lah dia. Apa nggak orang gila itu? Udah dia yang mau di penjara, dia yang bikin malu, gitu. Dia yang merusak. Tapi bangga dia di penjara, sinting itu. Itu kita bicara karakter. Saya senang karakter ini. Aku masih tertarik bang di karakter diri kita ini. Terkadang kita punya karakter yang memang katakan karakter si Midin, contoh si Midin. Tapi di lingkungannya ini, di lingkungan si Midin ini, An Midin contohnya. Apakah kita harus masuk ke An Midin atau tetap kita bisa di si Midin? Jadi begini, saya beranalogi aja. Anda tahu di satu tempat itu lumpur. Oke? Tapi Anda harus masuk ke sana karena ada sesuatu yang mau diambil, yang berharga. Oke. Nah, setelah ngambil itu, Anda keluar, kan ada bekas lumpur kan? Iya. Semprot aja, enak. Tinggal bersihkan aja kan? Jadi jangan masuk ke kubangan lumpur, jadi lumpur. Itu yang saya bilang. Pandailah bermain di ranah itu tanpa perlu kita kecebur. Gitu. Nah, ini kan kebanyakannya kecebur. Akhirnya nggak bisa balik. Akhirnya nyalakan orang. Aku bisa masuk ke sana gara-gara si anu. Aku bisa masuk ke sana gara-gara ini. Aku kecemplung itu gara-gara ini ada nyorong. Tapi sepakat ya bang, bangsa kita lagi sakit. Sejak kita merdeka sakit. Sejak merdeka bang. Iya. Jadi seperti apa? Berat ini bang. Berat. Jangan kalian pikir tugas kalian enak. Kami juga orang-orang tua ini yang kalian pikir kami enak-enak. Sakit loh. Nah, kalau saya kemarin sama Pak Manik saya bilang ya, Pak Manik. Ya tahu kan Pak Manik yang mana itu ya. Kemarin saya bilang, saya orang tua kalau saya lihat orang muda pantas disapot, saya nggak sapot, yang salah saya. Ketika orang muda itu jadi orang gila, yang paling salah saya. Sebelum dia gila, saya harus rangkul. Mari. Artinya regenerasi ke depan ini seperti apa? Yang lakukan itu kan orang-orang tua. Kalau ada orang-orang tua itu nggak sadar membuat regenerasi terhadap generasi muda, itu orang gila itu. Dia yang paling salah. Ya sakitnya bangsa kita gara-gara siapa? Ya orang-orang tua di negara kita ini, udahlah. Anggaplah orang-orang tua di negara kita ini. Itu yang paling salah. Paling tidak membangkitkan yang lain, membuat regenerasi muda yang baik ke yang lain. Yang sudah sakit sudahlah dikaplingkan yang sakit itu. Nggak konsen di situ lagi bagaimana dibawanya anak-anak muda ini. Makanya orang-orang sakit sekarang ini kan di negara kita ini kan sudah mulai dikaplingkan, ini sakit, ini sakit, ini sakit, sudah. Kapling mereka sudah di situ dibuat. Nah, tinggal konsenin anak mahasiswa ini sekarang. Oke, ada nggak mahasiswa yang sakit? Ada. Tapi masih dicoba kan diobatin, belum dikaplingkan. Karena ini generasinya ya. Iya, kalau kalian dikaplingkan, mau bagaimana bangsa ini? Pengobatan itu dilakukan kepada generasi muda. Generasi tua ya udah cukup kaplingkan gitu loh.